kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Feby Efraim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang saya ambil, yaitu kasus membayar uang damai kepada petugas lalu lintas ketika ditilang di jalan. Kasus pembayaran uang damai kepada petugas lalu lintas ini seringkali melibatkan pengemudi yang ditilang karena pelanggaran seperti tidak memakai helm atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Misalnya, seorang pengendara motor yang melanggar aturan lalu lintas ini dihentikan oleh petugas. Saat ditilang pengendara tersebut, tentunya mereka merasa kesal dan berusaha bernegosiasi dengan petugas. Dalam situasi ini, petugas sering menawarkan opsi untuk menjelaskan masalah di tempat dengan membayar sejumlah uang sebagai uang damai untuk menghindari proses tilang yang lebih formal. Jadi seperti kasus seperti ini mencerminkan tentang dalam penerapan hukum di lapangan, di mana tekanan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan baik dari pengendara maupun dari petugas. Baik, di sini dalam kasus ini saya ambil yaitu bentuk suap menyuap, dan di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk 5W 1H, yaitu yang pertama apa bentuk korupsi kasus yang diangkat dan apa perilaku korupsinya. Yaitu bentuk korupsi dalam kasus ini adalah suap. Suap terjadi ketika seorang, yaitu yang disebut Rina, menawarkan uang kepada petugas lalu lintas untuk menghindari konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukannya. Ini melanggar prinsip keadilan dan integritas dalam penegakan hukum. Perilaku korupsi dalam kasus ini mencakup yaitu yang pertama suap, yaitu Rina menawarkan uang kepada petugas untuk menghindari denda. Sedangkan yang kedua penerima suap, yaitu petugas menerima tawaran uang yang seharusnya tidak dilakukan. Itu yang ketiga itu pelanggaran prosedur hukum, yaitu petugas mengabaikan proses resmi tilang demi keuntungan pribadi. Jadi perilaku ini menciptakan lingkungan di mana hukum tidak ditegakkan secara adil, merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Yang kedua, siapa yang memberi suap dan siapa yang menerima suap. Jadi di kasus ini yaitu Rina sebagai pengendara yang memberi suap kepada petugas lalu lintas untuk menghindari denda. Dan yang kedua yaitu petugas lalu lintas yang disebut Budi adalah menerima suap dari Rina. Selanjutnya kita masuk ke Wen, yaitu kapan kasus ini terjadi. Jadi kasus tersebut terjadi pada siang hari sekitar pukul 1 siang. Selanjutnya where, yaitu di mana kasus ini terjadi. Jadi kasus ini pembayaran uang damai kepada petugas lalu lintas umum terjadi di Jalan Raya Samratulangi. Praktik ini bisa muncul saat ada pindahan pelanggaran lalu lintas seperti pelanggar rambu lalu lintas atau penggunaan helm. Why? Yaitu mengapa kasus tersebut terjadi. Kasus pembayaran uang damai terjadi karena beberapa faktor, termasuk budaya korupsi yang masih ada dan ketidakpuasan pengemudi terhadap sistem tilang yang formal dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Selain itu ada tekanan dari kondisi sosial dan ekonomi yang membuat beberapa orang merasa bahwa membayar di tempat lebih praktis daripada melalui proses hukum yang panjang. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penanggulangan atau pencegahannya. Di sini penanggulangan atau pencegahan
kasus pembayaran uang damai dalam penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama ada edukasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran publik tentang peraturan lalu lintas dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Yang kedua ada sistem tilang elektronik, yaitu menerapkan sistem tilang elektronik ini untuk meminimalisir interaksi langsung antara pengemudi dan petugas. Yang ketiga ada pelatih petugas, yaitu memberikan pelatihan etika dan prosedur yang benar bagi petugas lalu lintas untuk mencegah praktik korupsi. Yang keempat ada pengawasan dan penegakan hukum, yaitu meningkatkan pengawasan terhadap petugas serta memberikan sanksi tegas bagi yang terlibat dalam praktik uang damai. Yang kelima masyarakat melapor, yaitu mendorong masyarakat untuk melapor setiap praktik yang mencurigakan atau tidak sesuai prosedur kepada pihak yang berwenang. Yang keenam yaitu transparansi proses hukum, yaitu memastikan proses penegakan hukum lebih transparan agar masyarakat lebih percaya pada sistem yang ada. Selanjutnya kita masuk dalam bagaimana dampak dari kasus korupsi tersebut. Dampak dari kasus korupsi tersebut yaitu pembayaran uang damai kepada petugas lalu lintas yang meliputi yang pertama erosi kepercayaan publik, yaitu masyarakat kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum dan sistem hukum secara keseluruhan. Yang kedua ada ketidakadilan, yaitu praktik ini menciptakan ketidakadilan di mana mereka yang mampu membayar bisa lolos dari sanksi sementara yang tidak mampu terpaksa menghadapi proses hukum. Yang ketiga ada peningkatan pelanggaran, yaitu rasa impunitas dapat mendorong lebih banyak pelanggaran lalu lintas karena pengemudi merasa bisa membeli dari kebebasan hukum. Yang keempat dampak ekonomi, yaitu korupsi dapat menghemat investasi dan pertumbuhan ekonomi karena menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Dan yang terakhir yaitu birokrasi yang tidak efisien, yaitu praktik ini dapat memperburuk birokrasi di mana proses hukum menjadi tidak transparan dan bertele-tele. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.